Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Masrodia Wahyu selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengetahuan Sosial Anak Usia Dini dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, diantaranya nikmat sihat dan nikmat keselamatan. Dan tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini saya Dewi Puspitasari selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi yang bertema konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam IPS. Sebelum mulai ke diskusi pada hari ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Laila Cahyani dan Syifa Fajiria. Langsung saja, mari kita membaca Al-Basmalah. Langsung lanjut kepada pemateri pertama, Saudari Laila Cahyani. Kami persilakan. Baik, saya Laila Cahyani akan menjelaskan tentang sebab yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu, teknologi, dan masyarakat. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan di sini bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematik dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Nah, yang kedua ada teknologi. Teknologi ada hubungannya dengan kata teknik. Kata teknik artinya cara atau metode. Teknologi di sini berarti keseluruhan sarana atau alat yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan manusia. Teknologi merupakan pengetahuan terhadap penggunaan alat dan kerajinan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan alam. Teknologi berasal dari istilah teknik yang berarti seni atau art atau keterampilan. Menurut Dictionary of Science, teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis. Dan yang ketiga ada pengertian masyarakat. Menurut Selus Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, tradisi, kebiasaan, sikap, perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dalam kaitannya dengan bidang IPS, Eikenhead memberikan batasan bahwa society is the social milieu, yang berarti bahwa lingkungan merupakan pergaulan sosial serta kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian ilmu, teknologi, dan masyarakat, dapat kita simpulkan bahwa ilmu, teknologi, dan masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan IPS untuk meningkatkan keahlian diri siswa dalam mempraktikkan pengetahuan yang berasal dari konsep-konsep IPS, teknologi, serta keterampilan yang berasal dari IPS terhadap resolusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan IPS, teknologi, serta kemasyarakatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Nah, kedudukan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat menjadi suatu yang ideal sebagai bahan yang dapat membantu para peserta didik untuk memahami dan dapat menjelaskan konsep-konsep energi, polusi, lingkungan, sumber daya alam, air, dan lain-lain yang relevan dengan dinamika ilmu, teknologi, dan masyarakat. Nah, masyarakat pada era kini tidak dapat memecahkan masalah hanya mengandalkan satu disiplin ilmu saja. Menurut Remy, mengungkapkan bahwa pendidikan bagi warga negara yang baik menjadi salah satu tujuan dalam IPS semakin sempurna
dan sulit dicapai. Menurut Remy juga, konsep ITM memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara. Nah, beberapa konsep ITM yaitu 1. Memahami ilmu pengetahuan di masyarakat, 2. Mengambil keputusan warga negara, 3. Membuat relasi antar pengetahuan, dan yang keempat yaitu memberikan pemahaman pada generasi penerus untuk mengingat pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Nah, konsep ITM mencakup peristiwa-peristiwa kritis dalam proses pendidikan, meliputi kurikulum, strategi pembelajaran, tujuan, evaluasi, dan persiapan serta penampilan guru. Ciri dasar dari ITM adalah terciptanya warga negara yang berpengetahuan luas, yang dapat memecahkan masalah-masalah dan mengambil keputusan secara efisien dan efektif. Menurut Dirjen Dikdasmen, kehidupan sehari-hari berdampak langsung dengan perkembangan peserta didik. Nah, artinya mempunyai pengaruh positif serta dapat mempertajam sikap dan kreativitas peserta didik. Semua kemampuan ini dianggap sebagai proses pembelajaran. Domain ini sebagaimana digunakan dan dikembangkan oleh para profesional pada disiplin ilmu tertentu, memberikan masukan bagi bidang proses dan konsep. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dewi. Terakhir yaitu pendekatan dan strategis pembelajaran ilmu teknologi dan masyarakat. Philip Head sebagaimana dipaparkan kembali oleh Richard C. Remy pada tahun 1990 mengemukakan 3 alternatif pendekatan atau strategis untuk mengembangkan ITM dalam pembelajaran IPS, yakni pertama, infus ITM ke dalam mata pembelajaran yang ada. Beberapa mata pembelajaran yang mendasari pengajaran IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah memberikan peluang sebagai wadah untuk pembelajaran konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat. Adapun keuntungan dari pendekatan infus ini ialah bahwa pembelajaran ITM dapat meningkatkan integritas dan koherensi kurikulum yang ada sehingga model pembelajaran ini dapat diterima sebagai bagian dari misi sekolah. Yang kedua yaitu perluasan mata pelajaran yang ada. Untuk memudahkan dalam pemahaman materi ITM, sebaiknya para siswa dapat bermain peran sebagai pejabat pemerintah dan pemimpin kelompok kepentingan. Dari keuntungan dari pendekatan ini adalah peluang untuk mengkaji topik ITM secara mendalam dengan mencari kesempatan bagaimana dan kapan menampilkan materi ITM. Ketiga, pemuatan mata pelajaran yang ada. Sejumlah sekolah di Amerika Serikat telah memisahkan materi ITM dalam mata pelajaran tersendiri. Keuntungannya ialah adanya kesempatan untuk mengembangkan kajian secara terkait antara ilmu, teknologi, dan masyarakat. Menurut Haidt, pada tahun 1990, setidaknya ada 4 ciri. 4 ciri yaitu sebagai berikut. Itu pertama, hasilnya dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, mengembangkan organisasi yang efektif. Yang ketiga, sistem dukungan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu strategis instruksional. Adapun menurut Harlow D. Laswell Khalil pada tahun 2006, pendekatan ITM atau disebut dengan ilmu teknologi dan masyarakat atau juga disebut ITM muncul menjadi sebuah pilihan jawaban dan atas kritik terhadap pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang bersifat tradisional. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.